Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ali Barokah dan Mbak Kirana dan Mbak Ariani dan Mas Ranam. Ya, kami di sini akan melakukan tes wawancara dengan Mas atau Pak Adi selaku SPR PT Indofood CBP Sukses Makmur dan Distrik Kebumen. Ya, langsung saja mungkin sebelumnya kita juga udah pernah sharing juga, tapi sekarang pembahasannya lain, yaitu tentang SDM atau sumber daya manusianya. Ya, yang pertama yang akan kami tanyakan yaitu apa sih kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penerapan K3K di perusahaan kita ini, Pak? Jadi gini, mungkin pertama saya jelaskan dulu Mas Ali terkait dengan penerapan K3. K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Artinya di situ kan ada hak-hak pegawai atau hak-hak karyawan yang apabila nanti suatu saat terjadi insiden, si karyawan atau pegawai tersebut akan claiming ke perusahaan. Nah, kendalanya yang biasa dihadapi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terkait dengan K3 ini apabila insiden tersebut terjadi karena kelalaian dari si karyawan. Satu. Yang kedua, apabila insiden tersebut dibuat secara sengaja, otomatis kewajiban perusahaan kan gugur, Mas Ali. 2 poin tersebut biasanya menjadi kendala, tapi tidak menutup kemungkinan ada sisi kemanusiaan dari masing-masing kantor perwakilan seperti itu, Mas Ali. Jadi apabila ada insiden yang dialami oleh salah satu karyawan yang biasanya ada di salah satu cabang, itu biasanya kita tidak sampai pusat apabila hal tersebut terkait dengan 2 poin tersebut seperti itu, Mas Ali. Karena kalau sudah urusannya dengan kelalaian atau dibuat secara sengaja, otomatis dari perusahaan tidak akan menanggung, dan di situ tertuang di butir perjanjian kerjasama atau awal kontrak kerjasama seperti itu, Mas Ali. Ya, kemudian apa ada sanksi khusus apabila terjadinya pelanggaran tersebut yang mengenai keselamatan, kesehatan dan kerja K3 itu? Nah, kalau sanksi khususnya sudah mengacu lagi ke yang tadi poin pertama, Mas Ali. Kalau semisal sanksi khususnya ya mungkin karena apabila disebabkan kelalaian, otomatis si karyawan tersebut nggak bisa claiming dong. Semisal taruhlah Mas Ali sedang pasang banner nih, tapi lalai dalam mendirikan tandanya, bagian sisi-sisinya nggak semuanya diperkuat atau dicangklok lah bahasanya seperti itu, Mas Ali. Lah, tahu-tahu Mas Ali jatuh nih, otomatis kan secara kronologi di awal Mas Ali kelalaian kan, ini tidak nyangklok semuanya, otomatis Mas Ali pasti sanksi khususnya tanggung jawab sendiri seperti itu, biaya pengobatannya ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Terus sanksi khususnya kalau apabila di sini gini, Mas Ali, ini kan nggak hanya nggak hanya terkait sama kesehatan aja, keselamatan juga ada kan. Semisal nih Mas Ali bawa uang produk, bawa mobil sini, dia dilalai, Mas Ali itu lalai dalam berkendara dan mengalami insiden, Mas Ali meninggal. Saat terjadi insiden tersebut kan banyak masyarakat dulu, kita nggak tahu nih pas lagi audit, tahu-tahu uang tersebut ikut hilang. Nah, otomatis kan yang menanggung si karyawan kan. Nah, sanksi khususnya ya berarti karyawan tersebut dibebankan atas kehilangan uang produk tersebut, yang menanggung perbaikan unit juga seperti itu. Itu, Mas Ali. Baik ya, untuk selanjutnya pernah Bapak berurusan dengan karyawan yang
instruksi dalam keselamatan kerja dan bagaimana menyelesaikan masalah ini? Biasanya gini Mas, kalau di awal kan kalau di tempat kita biasanya setiap mau melakukan kegiatan itu pasti ada briefing. Nah biasanya sudah kita instruksikan nih dulu step by stepnya, semisal hari ini kamu ini A sampai Z. Terus misal mau mengadakan kegiatan prosedurnya stepnya ini ya 1, 2, 3 seperti itu. Apabila ada karyawan yang istilahnya tidak mengikuti instruksi, biasanya gini Mas, nggak sering sih sebenarnya, nggak sering karena teman-teman sudah mulai dewasa, artinya sudah punya pengalaman kerja di atas 1 tahun tuh rata-rata sudah tahu mekanisme sama alur kerjanya Mas, jadi job desk-nya masing-masing. Jadi kalau pertanyaan Masnya sering atau tidaknya sih tergantung dari personal si karyawannya itu sendiri Mas. Nah kalau cara menyelesaikannya biasanya gini Mas, ada tipikal entah itu pimpinan, entah itu bosman ataupun leader, biasanya punya mekanisme sendiri. Misal ada yang tipikal bosnya seperti ini Mas, wah kamu lalai terus nih, ya udah kamu saya SP ya. SP-nya kan tingkatannya 1, 2, 3 sampai pemecatan. Ada yang model deep talk tuh kita ngobrol berdua. Misal mau kamu gimana sih? Ditanyakan maunya dia gimana, terus maunya saya gimana, biar ketemu jalan tengahnya gitu loh Mas. Jadi nggak sama-sama egois. Jadi kalau di dunia kerja sekarang menurut saya sudah nggak ada tuh kata-kata otoriter, nggak bisa Mas. Rata-rata kalau perusahaannya masih menggunakan seperti itu, kebanyakan karyawannya yang nggak pada betah atau malah nanti bisa jadi fraud, melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Kita selanjutnya minta tolong ceritaan tentang saat Anda melewati insiden kelalaian yang serius, apa yang pernah terjadi. Nah terkait dengan contoh saya yang tadi memberikan ke Mas Ali, ini contoh saya sendiri langsung. Saya waktu itu dapat email hari Selasa H-3 saya harus meeting ke Jogja, hari Rabunya di tanggal 19 Maret kalau nggak salah. Nah itu saya mengalami insiden kecelakaan. Waktu itu saya dan tim udah menyampaikan ke pimpinan kita langsung bahwa kita akan berangkat jam 5 pagi. Namun pimpinan tersebut tidak menyampaikan kepada kepala pabrik ataupun manajemen top up gitu. Nah di dalam perjalanan itu kita mengalami insiden kecelakaan Mas, diakibatkan kelalaian kita sendiri. Jadi kita nggak terlalu fokus dengan jalan sehingga kita nabrak mobil di depan kita. Nah terkait dengan pertanyaan Masnya, apa yang kita lakukan berikutnya kan seperti itu. Yang pertama pasti begini Mas, karena itu kelalaian, kita menyampaikan ke pimpinan terlebih dahulu atas kelalaian kita, manajemen kronologisnya bagaimana seperti itu dan bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Nah dari manajemen menyampaikan bahwa untuk biaya pengobatan di awal itu ditanggung kita, tapi kalau untuk perbaikan kendaraan itu ditanggung asuransi. Jadi kita masih mendapatkan hak ataupun benefit dari perusahaan seperti itu Mas. Jadi nggak seperti yang tadi saya ceritakan, nggak semuanya harus dipukulkan ke si karyawan tersebut. Jadi tergantung dari faktor-faktornya Mas. Misal kliennya itu bisa dari yang tadi saya sebutkan tuh karena disengaja, sama satunya lagi kalau masih ingat yang poin pertama tadi. Nah kelalaian, kalau ini kan kelalaiannya memang nggak disebabkan ya, namanya musibah kan kita nggak tahu seperti itu. Terus kalau misalnya nih ya, kan Bapak udah bekerja di sini lama. Pernah apa enggak sih kayaknya pelanggaran yang paling bahaya atau paling berat gitu? Terus gimana? Kalau pelanggaran terkait kesehatan K3 ya, terutama K3. Kalau saya bilang kesehatan mungkin hanya kecelakaan kecil Mbak. Jadi bahasanya kayak semisal kita jatuh dari tangga, kita keseleo seperti itu mungkin belum fatal ya. Tapi kalau semisal gini,
kalau saya bilang poinnya keselamatan, kan K3 nggak hanya mencakup diri kita sendiri, keselamatan itu sendiri. Saya bilang bahasanya lebih general, lebih luas lagi Mbak. Jadi keselamatan nama baik cabang atau nama baik lingkungan kita. Nah, biasanya gini Mbak, satu apa namanya, terkait sama bukan brand toh, brand. Semisal kalau taruhlah ditemukan apa namanya, bukan bad product, itu kan bentuk menjaga nama baik suatu brand. Semisal nih Mbaknya menemukan kok mie ada telur, tapi enggak, kalau pengen sih masih bisa ini, kadang ada telur semut gitu, terus minyak lembab gitu. Itu kan bentuk juga keselamatan untuk si produknya itu sendiri kan. Semisal mau dikonsumsi sama Mbaknya lah, kalau semisal ternyata itu yang menyebabkan Mbaknya jadi sakit ataupun gimana gitu kan, itu fatal. Jadi bentuk dari. Nah itu kadang kalau menurut saya, kalau secara fisik paling yang masih yang seputar apa namanya, kecelakaan kecil, tapi kalau udah menyangkut brandnya agak sulit Mbak. Makanya kenapa kalau semisal ada layanan konsumen nih, kita paling nggak 1 kali 24 jam itu udah harus gerak-gerak. Misalnya Mbak Nabila, siapa? Mbak Kirana sama Mbak Diana nemuin produk Indomie, Mas kok di dalamnya apa namanya, minyaknya cuttingnya nggak bener nih masuk ke mie. Nah itu kita gimana caranya tuh jangan sampai nama brand kita jelek. Nah itu kan bentuk K3 juga, keselamatan kan, keselamatan produk seperti itu. Itu malah yang lebih riskan Mbak, gitu. Baik, untuk menyambung, pernah Anda harus mendengar suatu proses pekerjaan ketika pekerjaan itu akan menyebabkan kecelakaan Yang akan segera terjadi ya. Iya. Kalau Antisipasi. bentuknya berarti antisipasi ya Mas. Kalau antisipasi sih kita rata-rata selama ini langkah preventif sih udah jalan Mas. Tapi kalau semisal sampai karena langkah preventif itu harus segera dilaksanakan karena akan adanya insiden tuh, selama ini kayaknya mau 6 tahun ini sih saya belum pernah sih Mas gitu. Jadi semisal nih taruhlah ini nih barusan yang kita pasang tenda, pasang teratar buat event besok, dilalah badai. Padahal besok baru jalan jam 6 pagi. Nggak mungkin kita tetap nggak diselesaikan, pasti diselesaikan. Orang kita mau posko mudik tahun 2020 itu H-1, misal besok pagi ini Mas Idul Adha, Idul Fitri nih, jam 6 besok nih, kita harus buka jam 3 pagi. Properti kita belum lepas, kita belum boleh penjual. Sampai segitunya Mas. Jadi kalau semisal kita harus menghentikan suatu proses terus nantinya akan terjadi insiden, kayaknya impossible gitu. Karena kita dituntutnya harus standby setiap saat, harus ready setiap saat seperti itu Mas. Entah nanti jatuhnya kitanya yang drop, kita yang jadi nggak fit, tapi kita harus melakukan kewajiban kita dulu sebagai karyawan seperti itu. Kalau yang sudah berjalan sih seperti itu Mas gitu. Untuk selanjutnya ada sistem absen yang digunakan di perusahaan Bapak sendiri tuh pakai sistem apa dan menurut Bapak efektif atau enggak? Kita pakainya fingerprint Mbak. Jadi kalau setiap pagi kita absen, misal nih kalau kayak Mas Ali kan pasti ada ada jadwal kalau seminggu sekali harus ke pasar pagi lah, harus pulang malam karena kita coba promosiin kecap kita ke traditional food, semisal kayak bakso, nasi goreng, terus ada seperti itu, dan mengharuskan pulang malam. Nah setiap paginya itu absen jam 8 pagi, tapi kalau ke pasar pagi Mas Ali berarti harus absen jam 5 pagi. Terus nanti kalau semisal ada ke jadwal kayak Next Fury yang tadi saya sebutkan, promosi ke pedagang-pedagang gitu, itu Mas Ali absennya pulangnya jam 8 malam
Nah, kalau ditanya efektif apa enggak, efektif. Tapi tergantung kita melihat ini dulu kondisinya juga. Semisal nih, Mas Ali kan rumahnya di Perembun, jauh, taruhlah Mas Ali harus ke pasar pagi, ternyata jadwalnya ke pasar Wates nih, otomatis ya kan beda arah. Nah, kebetulan di tempat kita ada kebijakan tersendiri, tapi itu di luar manajemen Mbak. Jadi semisal Mas Ali nggak usah absen ya paginya, tapi sore wajib absen pulangnya balik ke kantor. Kalau semisal Mas Ali ke kantor dulu, taruhlah jam 5 pagi, sedangkan pasar itu operasionalnya kan jam 5 sampai jam 8 pagi. Nah, perjalanan dari Kebumen sampai Wates 1,5 jam, berarti Mas Ali bisa ke pasar pagi 6:30 paling cepat. Nah, sedangkan waktu efektifnya cuma 1,5 jam lagi, kan nggak kekejar, malah nggak efisien penjualannya gitu. Kalau tindakan yang kalau misal ada kayak titip absen gitu gimana? Kalau titip absen sih di kita nggak ada sih, Nggak ada, nggak karena bisa. pakai pinjam ya. Yes, betul. Oke. Bagaimana perusahaan menanggapi atau menangani karyawan yang kurang disiplin? Biasanya tadi yang pertama saya sebutkan deep talk dulu. Kalau dari tim leader seperti saya sudah nggak masuk deep talknya, habis itu kita biasanya menggunakan enggak, kalau SP nanti ke tingkat manajemen Mbak. Jadi biasanya saya secara visual dulu, secara visual nggak bisa, baru saya sampaikan ke manajemen. Nah, itu baru naik tingkatannya ke SP1, SP2, baru nanti kalau memang sudah tidak bisa diajak kerjasama, nanti kita sampaikan ke HRD untuk SP3. Oke, melanjutkan pertanyaannya, terus apa ada misalnya nih ya ada karyawan batas batas itu batas terlalu wajar untuk terlambatnya itu kan misalnya 3 kali. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 kali itu gimana Pak? Biasanya kalau satu hari nggak masuk nih ya Mbak, itu biasanya secara tertulis dulu. Tertulis, nanti kalau sudah 2-3 hari nggak masuk SP1, seminggu tidak masuk SP2, kalau udah lebih dari 10 hari langsung di-cut tanpa ada peringatan SP3 lagi seperti ini. Ya, terima kasih Pak Adi. Demikian hasil wawancara kami dengan tim leader dari Indofood CBB Sukses Makmur Distrik Kebumen. Barangkali ada sepatah 2 kata yang kurang berkenan atau kesalahan, kami mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.